Menjadi salah satu daerah tertua di Sumatera Utara, Langkat punya potensi yang luar biasa. Tanah ini menjadi saksi banyaknya pergolakan sejarah yang mewarnai perjuangan kemerdekaan. Daerah ini dulunya dinaungi Kesultanan Langkat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan. Lalu seperti apa jejak Kesultanan Langkat? Berikut liputan selengkapnya. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, awalnya merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh. Namun pada tahun 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda hingga akhirnya berdiri sendiri. Pada tahun 1877, Raja Langkat diakui sebagai Sultan. Inilah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Kesultanan Langkat. Dari pembabakan masa tersebut, terhitung telah ada 3 orang sultan yang memimpin Kerajaan Langkat. Kerajaan Kesultanan Langkat adalah kerajaan Melayu yang turut mewarnai sejarah tanah air. Era Kesultanan pertama dipimpin oleh Sultan Haji Musa, dimulai sejak tahun 1877 Masehi. Kemakmuran wilayah ini semakin pesat berkat kontribusi kerajaan, dengan membuka perkebunan karet serta menerima royalti minyak bumi dalam jumlah besar. Kawasan ini pun dikabarkan menjadi daerah kerajaan terkaya di Hindia Belanda kala itu. Sebenarnya sejak saya katakan sejarah ini tidak sunyi, tapi diciptakan jadi sunyi. Padahal dulu Langkat ini termasuk kerajaan yang paling kaya yang ada di Sumatera Timur ini, karena Langkat ini merupakan penghasil utama adalah minyak dan perkebunan. Kemudian sejarahnya juga hanya 1-2 orang yang peduli untuk mengangkat sejarah ini. Kerajaan Langkat terkenal dengan kerajaan yang sangat fanatis Islamnya. Di sini ada Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah yang didirikan oleh Sultan Abdul Aziz tahun 1912. Dan kemudian para santri lah, para pelajar di situ, di Jamaiyah itu dulu kalau sudah ada yang pintar, itu dikirim Sultan langsung ke Mesir. Dididik menjadi ulama dan sebagainya, sehingga Langkat dikenal dulu gudangnya ulama. Melintasi salah satu bagian istana kerajaan Kesultanan Langkat, terdapat sebuah gapura atau pintu gerbang kerajaan. Di tanah seluas 5 hektar inilah istana kerajaan Langkat sempat berdiri. Namun sayangnya, saat ini tidak ada satupun bagian inti istana yang masih tersisa. Sebagai kerajaan Melayu yang menjunjung nilai keislaman, Masjid Azizi adalah bukti tinggalannya. Masjid ini resmi dirampungkan tahun 1902 pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmatsyah. Saat itu masjid ini difungsikan sebagai pusat pendidikan agama dan tempat memupuk jiwa nasionalisme rakyat melawan penjajah. Masjid yang berdiri di lahan seluas 18.000 meter persegi ini, rancangannya ditangani oleh arsitek berkebangsaan Jerman. Arsitektur bangunan dan coraknya menggambarkan perpaduan gaya Timur Tengah dan India. Memiliki 22 buah kubah dengan 4 tipe yang berbeda. Bangunannya kokoh ditopang tiang-tiang besi dan mampu menampung sekitar 2.000-an orang jemaah. Selain besar dan megah, Masjid Azizi juga sangat indah. Beragam warna dan ukiran menghiasi dinding dan langit-langit kubah. Masjid Azizi ini menanamkan konsep pembangunan dengan memadukan 5 unsur kekuatan sebagai filosofinya. Kekuatan umara, kekuatan ulama, kekuatan cerdik pandai atau zuama, kekuatan orang kaya harta atau agniya, dan kekuatan doa atau fukara. Di sisi barat luar masjid ada pusara ketiga sultan yang sudah memberikan dedikasi terbaiknya bagi tanah ini. Dan selebihnya adalah makam dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Cukup banyak yang dapat dipelajari tentang Kerajaan Kesultanan Langkat. Kini tugas kitalah menjaga bukti kejayaan Kerajaan Kesultanan Langkat agar sejarahnya tak jadi kisah semata.